Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tidak ada air mata yang sia-sia. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Kami menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, dan air mata. Namun di tengah kesedihan yang mendalam, kami seringkali merasa bahwa perasaan kami tidak berarti dan kesedihan kami seolah sia-sia. Bapa, kami mohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat lebih dalam makna dari air mata. Tolong kami untuk memahami bahwa Engkau tidak pernah mengabaikan satupun penderitaan anak-anak-Mu. Engkau selalu hadir di tengah kesedihan kami, siap untuk mengeringkan air mata dan menghibur hati kami yang hancur. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, dan semoga kami dapat menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa air mata yang kita tumpahkan terasa sia-sia? Seakan-akan kesedihan yang kita rasakan terlalu kecil untuk diperhatikan oleh dunia, apalagi oleh Tuhan yang Maha Besar. Namun Alkitab mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dalam renungan kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang janji Tuhan ini. Kita akan menemukan bahwa setiap tetes air mata yang kita cucurkan, setiap kesedihan yang kita rasakan, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Ia tidak hanya melihat kesedihan kita, tetapi Tuhan juga turut merasakannya. Mari kita baca Mazmur pasal 56 ayat 9. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Saudaraku, ayat ini membawa kita kepada pemahaman yang mendalam tentang kasih dan perhatian Allah terhadap setiap anaknya. Dalam situasi yang sulit dan penuh penderitaan, sang pemazmur menemukan penghiburan yang luar biasa. Mari kita gali makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca ini. Yang pertama, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Allah memahami dan menghitung setiap derita kita. Kata yang terdapat dalam frasa ini yang berkata menghitung-hitung menunjukkan bahwa Allah tidak sekedar mengetahui penderitaan kita, tetapi Ia juga mencatat setiap detail yang ada. Tidak ada air mata yang terjatuh, tidak ada luka yang tersembunyi yang luput dari perhatian Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak acuh terhadap penderitaan manusia. Ia melihat setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang menggores hati kita. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Tuhan untuk diperhatikan. Allah itu peduli. Maka melihat saja tidak cukup karena Allah itu Allah yang peduli.
Kepedulian Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan tentang penderitaan kita, tetapi juga keinginan Tuhan untuk menghibur, untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Allah itu dekat. Allah tidak berada jauh di atas sana, melainkan dekat dengan kita. Ia hadir dalam setiap momen kehidupan kita, siap untuk memberi kekuatan dan memberikan damai sejahtera. Yang kedua, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bayangkan air mata kita dikumpulkan dalam sebuah wadah. Ini adalah gambaran indah tentang Allah yang mengumpulkan setiap kesedihan kita dan menyimpannya. Ini menandakan bahwa Ia peduli dan tidak akan pernah melupakan penderitaan kita. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kasih Allah yang begitu dalam dan sangat personal, sangat pribadi. Kirbat adalah wadah yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk membawa air, simbol yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana Allah mengumpulkan setiap tetesan air mata kita. Bayangkan saja, setiap kesedihan, setiap kekecewaan dan penderitaan yang kita alami, Allah simpan dalam wadah yang khusus tertulis nama kita. Allah tidak pernah mengabaikan penderitaan kita. Sebesar apapun masalah kita, Allah melihat setiap tetesan air mata yang kita tumpahkan. Ini memberi kita suatu penghiburan yang mendalam bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Kesedihan bukanlah sesuatu yang dipandang remeh oleh Allah. Sebaliknya, Allah menghargai setiap emosi yang kita rasakan. Air mata kita bukan hanya sekedar cairan biasa, tetapi sebuah ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Allah tidak membiarkan kesedihan kita terbuang dengan sia-sia. Setiap tetes air mata kita dikumpulkan dan disimpan dalam kirbatnya. Ini menandakan bahwa Allah memiliki suatu rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kita dapat menemukan penghiburan dalam janji Allah yang indah ini. Allah akan mengganti air mata kita dengan sukacita. Kesedihan yang kita alami sekarang akan menjadi bagian dari kisah kemenangan kita di masa depan. Yang ketiga, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Segala sesuatu telah didaftarkan. Allah tidak hanya menghitung dan menyimpan penderitaan kita, tetapi juga Ia mencatatnya dalam bukunya. Ini adalah jaminan bahwa Ia tidak akan pernah melupakan kita dan membalas setiap perbuatan jahat yang menimpa kita. Ini adalah janji yang luar biasa bagi kita sebagai umat percaya. Allah mencatat dalam buku kehidupannya. Ini adalah suatu metafora indah yang menggambarkan bahwa Allah memiliki catatan rinci tentang hidup kita ini. Setiap detail, termasuk penderitaan kita, terukir di dalam buku kehidupan miliknya Tuhan. Allah tidak pernah melupakan kita. Karena Allah mencatat segala sesuatu, maka Ia tidak akan pernah lupa akan kita dan apa yang kita lalui dalam hidup ini. Allah akan membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan orang kepada kita. Ini adalah janji keadilan Allah. Ia akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang menyakiti kita dan juga bagi kita. Ia akan memberikan penghiburan dan keadilan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 56 ini merupakan seruan dan doa Daud saat berada dalam pelarian. Di negerinya sendiri, ia terus diburu oleh Raja Saul, sedangkan di negeri lain musuh juga mengincar dan memburunya. Serasa tidak ada tempat bagi Daud untuk berpijak dengan aman dan nyaman. Penderitaan Daud ini bukan disebabkan karena kesalahannya, justru karena pengorbanannya bagi bangsa Israel. Sejak Daud mempertaruhkan diri melawan Goliat dan tampil sebagai pemenang, ia dimusuhi oleh Saul. Semua berawal ketika orang-orang mengeluh-elukan Daud sambil berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Sejak itu Saul mengibarkan bendera perang terhadap Daud, berusaha untuk menghabisi Daud meski selalu berujung pada kegagalan. Dalam kesesakannya ini berserulah Daud, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Saudaraku, Tuhan memperhatikan seruan umatnya saat dalam kesesakan. Adalah salah besar jika kita beranggapan bahwa Tuhan tidak memperdulikan penderitaan yang kita alami. Murid-murid Kristus sendiri pernah menganggap bahwa Tuhan tidak peduli ketika perahu mereka diterpa taufan yang ganas. Mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menghitung sengsara bisa diartikan bahwa Tuhan mencatat secara detail semua penderitaan yang kita alami. Air mata yang mengalir dari kesengsaraan semacam inilah yang Tuhan simpan dalam kirbatnya. Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Mari kita baca Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudaraku, ayat ini seakan menjadi sebuah janji indah di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Kita sering kali merasa bahwa air mata dan sukacita adalah dua hal yang bertolak belakang. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa di balik setiap tetes air mata ada potensi sukacita yang siap memanen. Yang pertama, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ini menggambarkan suatu perjuangan, kesulitan, dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Kita mungkin mengalami kehilangan, kekecewaan, atau sakit hati yang mendalam. Yang kedua, akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini menjanjikan sebuah panen yang berlimpah, yaitu sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan. Ini adalah janji Allah bahwa setelah badai berlalu akan ada pelangi kehidupan yang indah. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini adalah sebuah pengingat yang indah bahwa Tuhan selalu menyertai kita bahkan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Ketika kita menabur dengan air mata, kita dapat yakin pada waktunya kita akan menuai dengan sukacita. Ketika kita merasa lemah dan putus asa,
marilah kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Allah akan menguatkan kita dan membawa kita melalui segala badai kehidupan yang sedang terjadi. Mari kita terus berharap dan percaya pada janji-janji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami sadar bahwa Engkau mengenal setiap tetes air mata kami, setiap luka hati kami, dan setiap beban yang kami rasakan. Engkau tidak hanya melihat penderitaan kami, tetapi Engkau juga mencatat setiap detailnya. Kami merasa begitu terhibur mengetahui bahwa kami tidak pernah sendirian dalam menghadapi segala kesulitan. Dalam segala kesukaran kami ingin mempercayai bahwa Engkau sedang bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, kami mungkin tidak terlalu mengerti jalan-Mu, tetapi kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk kami. Bantulah kami untuk terus bersandar padamu dalam segala keadaan. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Kami ingin hidup kami menjadi kesaksian akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, dalam kepasrahan kita menemukan kedamaian yang melampaui segala akal. Kita menyadari
bahwa Tuhan selalu menyertai kita bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun. Marilah kita terus mempercayai bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu pada waktunya yang tepat. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.